Fayambaghi, maka sayugianya, maka seharusnya, semestinya, ayyakuna, bahwa ada penuntut ilmu itu mustafidan. Mustafidan itu adalah mengambil faedah pada setiap waktu. Semuanya bahwa kita usahakan menjadikan lingkungan belajar, lingkungan pagi kita kesini orang ngaji, orang wirid, orang amaliyah. Badan maghrib selesai jam 6:30, santri berangkat ke sekolah. Jam 1 istirahat. Badan asar murojaah Quran, juz 30, juz 29, juz 27. Itu Senin, Selasa, Rabu. Kemudian badal maghrib ngaji seperti ini. Malam Senin gabung putra putri di Tumben, nanti di menghidupkan lingkungan belajar. Pada Isya ada amaliyah, baca Waqiah, Tabarok, Ratibul Adad. Setelah itu yang kerjakan PR silakan kerjakan PR. Nah, hal waktu-waktu yang lain ada kegiatan khidmat. Khidmat itu pahalanya besar. Karena apa? Kita ikut membangun, ikut menjaga. Bahkan pahalanya itu menempel, melekat. Itu tugas santri di sini. Pertama ngaji, kedua sekolah, ketiga khidmat. Ada berapa? Ngaji, ya, khidmat. Khidmat itu ngabdi. Ada sebagian tugasnya di bagian kebersihan, sebagian merapikan sandal, sebagian membuat kopi, sebagian memasak, sebagian kalau yang dulu itu ngarep kamu duit apa namanya berduit bahwa pimpinan pondok punya sapi apa ngarep. Kita saat ini lagi bangun mencor. Tadi angkat bersihkan lokasi keren namanya dan itu khidmat. Khidmat kepada ulama, khidmat kepada pesantren, ngaji, sekolah, dan ini terus dijaga, dipelihara. Terus hatta yahsula, sehingga dia menghasilkan baginya keutamaan. Karena ridho Allah berada pada ridho orang tua. Ridhonya Allah berada pada ridhonya orang tua. Guru termasuk orang tua. Karena abauka salah satu, bapakmu itu ada pertama man waladaka, orang yang melahirkanmu. Yang kedua man zawwajaka, orang yang menikahimu, mertua. Kenapa hormat sama mertua? Karena ngumpul-ngumpul anak betul. Pelihara, jadi bumi.
bukan bayar, itu namanya bukan bayar, itu biaya tasyakuran. Masa manusia dibayar. Yang ketiga, orang yang mengajari ilmu. Karena guru itu berkaitan dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Guru, dengan guru kita sukses di dunia. Bisa jadi guru, bisa jadi pengusaha, bisa jadi petani, dan itu bisa menghasilkan rezeki. Kalian mampu baca, tahu cara mengatur, tahu begini, berkat guru. Dan guru juga berkaitan dengan akhirat. Ditanya, "Man rabbuka?" "Allahu rabbi." "Man nabiyuka?" "Arsala anbiya zawul qatona." Kalau ditanya besok sama malaikat Munkar Nakir, jawab pakai kuda tenawar. Siapa Tuhanmu? Allahumma wujudun qayyumun baik khaliqul lil khalqi bil ikhlaqi wa nabiyuka arsala anbiya zawil qatona usuli wa tamlihi wa amana. Rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Apa agamamu? Sudah pasti anak santri kawan muda agamanya Islam. Karena yang pondok nggak mungkin orang Hindu. Wa ma dinuka. Jawaban kita adalah Ka'bah. Nggak mungkin ada sholat hadap Israel. Wa ma dinuka. Wa ma imamuka, apa ikutanmu? Jawabannya Al-Quran. Jawab saja. Barakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma yatasaalun. Apa yang menimpa kedua mereka Munkar Nakir? Langsung amma yatasaalun. Tentang apa yang kamu tanyakan? Jawabannya pakai Quran. Ya. Waman tuhwanuka, saya semeton. Sebut terbantu. Ini kejadian model lain. Jadi kalau anak ditanya Munkar Nakir, cepat jawabannya. Langsung ngamzun ta'untum ma'inun ta'untum. Kalau sudah belajar untuk botol apa, sudah baca, berarti belajar Quran. Jadi makanya saya ajarkan jawabannya ini. Kalau ditanya marwabuka, jawab akidatul bawah. Jadi jawabannya ini. Jadi guru itu berkaitan dengan urusan dunia kita, berkaitan dengan urusan. Terus dan watoriqal istifadah, cara kita untuk mendapatkan hikmah istifadah, ayyakuna, bahwa ada ma'ahu bersamanya, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, min barang, ada tinta. Kalau dulu orang ngaji itu dia bawa tinta, dinulis oleh sedikit tulis. Ya, Imam Syafi'i beliau tidak bawa buku, dan nulis. Kalau sekarang barang itu praktis, tintanya sudah ada di sini. Ya. Untung saya bawa pulpen supaya tidak
Ustaz pengajian tentang diuditan ini juga ada. Jadi kalau saya keluar pasti cari polpen, cari tasbih. Tadi saya bawa tasbih itu tadi kemana dia? Ciri-ciri santri, satu dia bawa, kedua bawa buku, ketiga bawa pen. Ciri-ciri santri, satu bawa buku, kedua, ketiga. Ini polpen ini ada dalamnya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika majnun wa inna fasatu bi ayyihimul maqtun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini polpen ini ada dalamnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana alladzi 'allama bil qalam. Ini luar biasa dalamnya polpen ini. Qala. Bahkan ada subtannya Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi polpen, adanya polpen ini melahirkan sejarah. Kita tahu sejarah peradaban lama lewat tulisan. Lahir ini sejarah ini. Hari ini agak praktis. Kalau ada yang penting kita rekam. Pengajian penting rekam. Nanti tulis foto. Dokumentasi. Jadi dengan adanya polpen kita mengetahui ilmu. Dengan ada polpen kita mengetahui sejarah. Dengan adanya polpen kita mengetahui peradaban. Kalau dulu orang tulis diukir di batu. Sehingga ada namanya dalam orang Sasak itu namanya lontar. Semacam apa itu ditulis sejarah ini, kerajaan ini, keturunan ini. Dibaca lewat lontar, kaki merasa sang sekerta. Hanya carakan. Kalau ada yang mau belajar nanti saya carikan ada orang tua itu yang bisa. Namun ngaji lu mami itu karena cara kada menulis. Datang ke rumah cerita dikit. Baru ngaji lu mami baru. Tok karena cara kada lah. Ini bahasa mami dulu. Dan dia pakai bahasa Indonesia biasa tapi bagaimana? Terus hatta yaktuba sehingga dia menulis ma yasma'u apa yang dia dengar. Ilmiah minal fawaid dari faedah ilmiah yang bersifat keilmuan. Ke depan semuanya kita harus bangkit ini. Anak pesantren harus mengambil bagian ilmu-ilmu yang penting. Karena kita terlalu lama miskin. Kayak alam kita banyak di laut belum dikelola. Emas banyak, ikan kita banyak, tanah kita subur. Ya. Air hujan ini harus dikelola. Agar jangan kita kekurangan air. Masa 6 bulan hujan, 6 bulan hujan kemarau kok kekurangan air. Kan itu termasuk lucu. Anda setelah mondok besok kiai, tidak usah kalah sama Israel, tidak usah kalah sama Uni Eropa. 20 tahun yang akan datang kita akan bisa menyamai dengan negara-negara besar itu.
Kita doakan presiden kita kan, dia berani sekarang. Kekayaan alam itu tidak langsung di kekayaan mentah itu nikel, emas, perak, timah itu tidak mau langsung diekspor mentah, tapi maunya pemerintah supaya dikelola di sini. Ini bagaimana barang kita yang mentah harus dijual keluar murah, balik-balik ke sini jadi mobil, harganya mahal. Emas kita mentah dibawa ke Cina, balik-balik mahal ke sini, dijual ke sana 500, balik ke sini harganya 7.000, 8.000 kan kacau itu. Saya doakan pemerintahnya hari ini sudah ya tobat. Makanya mudah-mudahan ke depan anak pesantren itu jadi presiden. Kita bisa. Setelah antum-antumnya semua untuk cari keahlian ilmu yang berbagai jurusan, bagian sains, kimia, yang kaitan dengan penguatan sumber daya alam. Dan cukup memang yang baca-baca saja. Nah dia, Anda hafal Quran tapi Anda ahli kelautan. Karena salah seorang presiden yang pertama kali ada Kementerian Maritim adalah ketika Gus Dur jadi presiden. Karena beliau memahami bahwa ada kekayaan luar biasa di laut itu. Ini laut kita diambil ikannya sama negara lain, kemudian diproses jadilah kaleng-kaleng itu yang dijual di Alfamart, sarden, Jepang, made Jepang. Padahal 4 juta itu baik di Lembang. Jelasnya? Teknologi hari ini harus semuanya kita harus kembalikan. Syababul yaum umara'ul ghadi. Pemuda hari ini akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Anak pesantren hari ini waktu dulu pesantren itu harus bergerak. Nah, bangkit. Ya. Bergerak. Nahdoh wa taharrak, bangkit dan bergerak, mengambil bagian dari kaitan dengan penguatan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Dan selanjutnya saya ingatkan kita juga harus menjaga alam. Menjaga alam. Terus qila dikatakan, barang siapa yang menghafal farro lari, barang siapa yang menulis sesuatu dia akan tetap. Karena apa? Hafalan itu bisa hilang, maka ditetapkan lewat tulisan. Kalau lupa, buka lagi. Man hafadha farra wa man kataba syai'an farra. Kalau sudah ditulis maka akan tertetap. Tulis saja apa kata guru, beli buku yang tebal itu. Nanti insya Allah paham. Baca di Fathul Karim, di Anatul Talibi, di kitab apa, pindah. Tulis. Oh, ini bahasa Nusa, ini bahasa Nami, ini bahasa guru, ini mau beli. Ini tulis. Karena menulis itu barokah semuanya. Menulis itu barokah. Mana yang penting dapat ilmu print, simpan. Jadi siapa yang menghafal lari, siapa yang menulis maka Mami sering ceritakan Jai. Dulu ketika lagi taklim, beliau sering ceritakan ada seseorang mampir di satu tempat,
kemudian dikasih makan. Si mai daro kando, dohon. Ya, kando, sagar, daun, sagar. Sambal lanjut bersebut si daun sagar. Daun sagar. Kemudian ada sawit, ada. Setelah itu dia pulang. Aku harap daun ini, daun sagar. Sinapala, daun sagar. Dimindahkan balik ke sana. Pagar. Kita ada senina, no kelaan setelah berlebaran bersih isi semangat. Aku ada kanun agak daun pagar. Daun kadang daun sagar. Karena apa? Sebab standar naik segede pagar. Padahal daun sagar. Sehingga betul menghafal itu lari. Tetapi anak semuanya menghafal itu penting. Jangan alasan lupa, hafal saja. Nanti kalau orang lain baca, kita ingat itu memori itu. Ya. Paksakan diri untuk menghafal anak semuanya. Artinya apa? Hafal itu artinya memelihara. Ya, hafal itu artinya. Dulu ketika saya pulang-pulang saya jadwalkan menghafal mutun, murojaah mutun sekali seminggu. Tapi setelah 2 tahun ini jarang. Mutun, ada kitab kecil saya di Yaman itu ada Aqidatul Awam, Baiquniya, Arba'in Nawawi, terus Rahabiyah. Biasanya saya setengah jam baca saya itu hadis Arba'in, baca Aqidatul Awam. Tapi hari ini mudah, bisa ada HP, ada sound apa, kita putar. Kalau teman-teman apa, saya juga belum apa, saya putar itu. Sore-sore sambil duduk, sambil main sepak bola dengan anak, tapi kita murojaah, ya, sambil jorak-jorak. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tabi'ahum. Hari Senin Taubatul Anfal, hari Selasa Baiquniya, hari Rabu Matan Jurmiyah, hari Kamis Alfiyah. Itu ditulis dengan ya, pagi sambil nyapu ayat Al-Quran di apa namanya, di sekret, disambungkan saja komputer itu dengan langsung ke speaker. Jadi sambil membersihkan foto, murojaah, ya. Baiquniya, Rahabiyah, Matan, Fakir. Jadi supaya terbangun lingkungan belajar, terbangun konsep long life education. Hidup ini dalam perputaran belajar, atau dengan bahasa pondoknya adalah talabul ilmi minal mahdi ila baik itu. Terus waqila dikatakan al-ilmu, ilmu itu ma yukhadu, apa yang diambil dari aqwa, mohon maaf saya pakai bahasa kasar, dari mulut-mulut ar-rijal, laki-laki, ya, dari ucapan, dari pendidik, dari manik, dari bahasa.
min afwahil, dari ungkapan, bahasa, pendapat ulama-ulama itu ditulis bahasa. Mami yang paling populer yang sering kita dengar itu adalah maju bukan karena dipuji, mundur bukan karena maju bukan karena dipuji, mundur bukan karena. Ini konsep ikhlas yang oke. Ikhlas ya. Maju bukan karena dipuji, mundur bukan karena. Kalau sudah benar dia maju saja. Biarkan kata orang lain. Bahwa nanti kata beliau lagi, bakti melahirkan bukti, bukti melahirkan bukti melahirkan bakti, bakti melahirkan bukti. Itu besok saya izin buat kaos mami foto beliau. Mungkin saya tulis kata maju karena dipuji. Itu saya buat pameran hari Kordus baju bikin sama mami. Ada kalimat-kalimat apa namanya, bayar 30-40 ribu. Karena kalau lihat diprogramkan itu ya, karena kita bisa kerjasama dengan DLK Komunitas itu, dia bisa cetak apa namanya, tinggal beli baju kaos yang polos dengan yang bagus, namanya tinggal ditulis saja nanti. Langsung maju bukan karena dipuji, mundur bukan ada foto mami datang bagus. Nah itu ada kalimat yang baik dulu yang saya masukkan di baju kampus itu waktu ospek. Satu guru melahirkan 1000 pemimpin, 1000 pemimpin belum tentu mampu melahirkan satu. Itu kalimat hikmah. Kalimat. Terus li'annahum, karena bahwasanya mereka yahfazuna, mereka menghafal ahsana, yang paling baik, ma sami'u, apa yang mereka dengar. Anak-anak semuanya, dengan penyampaian guru kalian tidak beri buku.